Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then opening prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Oke, Ananda Solihah. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 1 kita, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan ada tumbuhan juga. Nah, makhluk hidup ini ternyata ada yang menciptakannya. Apa itu? Yaitu yang menciptakan makhluk hidup ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, ternyata makhluk hidup juga punya ciri-ciri tertentu. Nah, yuk kita bahas pada pagi hari ini apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, Allah Maha Pencipta, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, yaitu artinya Allah Maha Pencipta. Nah, Allah menciptakan seluruh makhluk hidup di muka bumi, baik itu benda mati dan juga benda yang hidup. Nah, di lingkungan ada memiliki manfaatnya masing-masing. Nah, ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Dan ternyata ada pula yang berukuran super kecil yang tidak bisa kita lihat secara langsung atau tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Harus menggunakan alat bantu seperti misalnya mikroskop. Nah, kalau misalnya coba kita lihat contoh seperti ini, misalnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini bisa kita lihat secara langsung. Atau misalnya makhluk hidup yang lainnya, misalnya bunga, bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita. Nah, ternyata misalnya ada sesuatu hal kecil yang tidak bisa kita lihat, misalnya virus. Nah, sering sekali kan kita mendengar misalnya virus corona atau segala halnya. Nah, itu tidak bisa kita lihat secara langsung, harus menggunakan teknologi yang canggih. Nah, ternyata selain itu Allah juga Maha mengetahui segala yang ada di bumi dan langit. Dan seperti dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 38 sampai 39 yang artinya, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Nah, di dalam surah ini mengatakan bahwasanya Allah itu Maha melihat. Nah, dari hal yang besar, hal yang kecil, bahkan yang super kecil. Nah, selanjutnya, di sini nanti kita akan belajar menemukan kata-kata baru. Kata-kata itu apa? Nah, misalnya contoh, kita dapat menemukan, kita ini artinya kata. Kata yang ada di dalam sebuah kalimat yaitu berupa potongan-potongan seperti ini. Kita ini namanya kata. Nah, dapat itu juga namanya kata. Nah, nanti kita akan melihat apa saja sih kata-kata baru atau sesuatu yang baru yang biasanya tidak pernah kita dengar. Nah, nanti kita akan mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita akan bertemu di pertemuan tatap muka nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa ciri. Yang pertama itu ciri-cirinya bernapas. Nah, ada ternyata yang lainnya itu ciri-cirinya memerlukan makanan. Dan juga ada ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu tumbuh. Dan ada juga yang lainnya itu berkembang biak. Dan yang satunya sering tidak kita sadari yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, ayo kita belajar di pertemuan di slide selanjutnya. Nah, misalnya contoh ciri-ciri makhluk hidup dengan bernapas.
Nah, coba kita lihat misalnya ikan memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan kita manusia. Misalnya kita manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ikan bernapas dengan insangnya, sedangkan kita manusia bernapas dengan paru-paru. Jangan kebalik ya nanti. Nah, selanjutnya apa itu ciri-ciri kedua, yaitu tumbuh dan berkembang. Ternyata makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Misalnya contoh, di sini Ustazah mengambil contoh pertumbuhan pada ayam. Nah, awalnya ayam ini berbentuk telur. Nah, selanjutnya setelah telurnya menetas menjadi anak ayam kecil. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, ukuran ayam semakin besar dan semakin tinggi hingga dia menjadi induk yang besar. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Nah, di sini makhluk hidup juga berkembang biak, tidak hanya manusia. Nah, cara berkembang biak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalnya, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, misalnya seperti kuda, sapi, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan ternyata ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, cicak, bebek, misalnya itu berkembang biak dengan bertelur. Nah, selanjutnya ternyata makhluk hidup juga ciri-ciri yang keempat yaitu memerlukan makanan. Ternyata tidak hanya kita saja ya yang memerlukan makanan, ternyata hewan-hewan juga memerlukan makanan dan juga tumbuhan. Nah, misalnya kita manusia untuk mendapatkan energi dan untuk mendapatkan tenaga, maka kita perlu makan dan minum yang bergizi dan sehat. Dan juga misalnya hewan memerlukan makanan, misalnya di sini kuda. Nah, kuda memerlukan rumput untuk menjadi sumber energinya atau menjadi sumber tenaganya. Dan juga misalnya tumbuhan perlu disiram supaya dia bertumbuh dengan baik. Insyaallah sekali ya, ternyata kita sebagai makhluk hidup harus banyak-banyak bersyukur karena Allah sudah menciptakan kita dengan sedemikian rupa, dengan bentuk kita yang baik, itu kan, dengan tangan yang lengkap, dengan anggota tubuh yang lengkap, dan juga setiap makan jangan lupa kita untuk berdoa agar makanan yang kita makan itu bisa menjadi energi bagi kita, yaitu energi supaya kita lebih semangat belajar, supaya kita lebih semangat menghafal Al-Quran, dan juga supaya kita lebih semangat lagi dalam membantu orang tua dan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya ternyata ada tambahan lagi nih ciri-ciri makhluk hidupnya, yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, ini makhluk hidup itu untuk peka terhadap rangsangan ini berbeda-beda. Misalnya, jika kita melihat matahari atau sinar yang dapat menyilaukan mata kita, maka dengan cepat-cepat kita menutup mata kita. Atau misalnya contoh yang lainnya, misalnya dengan daun putri malu, dia akan menutup daunnya jika kita sentuh. Terus misalnya buah pada pohon pacar Cina akan meletus misalnya pada saat kita sentuh. Dan juga misalnya coba kita melihat landak. Nah, landak misalnya kalau landak dan kaki 1000, misalnya kalau kita sentuh biasanya akan menggulungkan badannya. Nah, itu merupakan salah satu beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, apa-apa saja tadi? Yang pertama itu yaitu apa? Yang pertama itu dia bisa bernapas. Yang kedua selanjutnya makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Dan makhluk hidup juga perlu makan dan minum. Dan makhluk hidup yang terakhir ciri-cirinya peka terhadap
rangsangan. Nah, kemarin kita sudah melihat ya ciri-ciri makhluk hidup pada saat kita bermain games di outdoor. Nah, di luar kelas kemarin. Nah, selanjutnya. Nah, coba kita bacakan di sini. Bacalah contoh berikut. Temukan makna dari kata dicetak miring. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu bergerak. Misal yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari. Misalnya kita manusia ya, kalau kita ingin berlari biasanya kita menggunakan kaki kita. Misalnya ikan memerlukan sirip untuk berenang, dan misalnya burung memerlukan sayap untuk terbang. Nah, coba kita lihat di sini. Ada sirip ikan. Nah, ini contohnya supaya dia bisa berenang di dalam kolam atau di dalam air. Nah, coba di sini ada yang Ustazah cetak miring bergerak. Nah, ini merupakan salah satu contoh kata-kata yang kita terkadang kita tidak tahu artinya. Nah, bergerak itu misalnya apa? Itu sesuatu yang kita lakukan agar kita bisa bergerak. Bergerak itu apa? Supaya kita bisa misalnya berjalan, kita bisa melakukan sesuatu lebih banyak lagi. Nah, apalagi misalnya contoh yang Ustazah cetak miring, misalnya kaki. Nah, ada juga misalnya sirip. Nah, di sini dan sayap. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh yang kita perlu kita temukan artinya. Sirip itu misalnya apa, kaki itu apa. Misalnya kaki yaitu anggota tubuh manusia untuk dilakukan untuk berjalan, atau sirip itu apa itu namanya, sesuatu anggota tubuh yang ada pada ikan misalnya, dan juga sayap misalnya pada burung. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Ternyata di sini juga kita belajar untuk memaknai syukur. Nah, ternyata kalau kita ingin ditambahkan syukur kita, ditambahkan nikmat kita ingin bertambah sehat, bertambah pinter, bertambah sesuatu yang baik gitu kan, bertambah rezeki kita gitu kan, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, ternyata bersyukur ini yaitu termasuk dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, misalnya pada saat kita makan, kita bersyukur karena kita sudah diberikan rezeki makanan. Misalnya sebelum tidur kita bersyukur masih Allah hidupkan sebelum kita nanti diwafatkan atau kita dimatikan gitu kan. Nah, sebelum kita bangun dari kita, misalnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa, kita harus bersyukur supaya yang kita lakukan itu bernilai berkah atau bernilai pahala. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menyusun kalimat dari kata-kata yang baru. Misalnya tadi sirip, kaki, misalnya bergerak. Nah, kita menemukan kata-kata baru yang ada di dalam teks. Nah, nanti Ustazah akan mengirimkan challenge-nya, apa saja teks-teks yang dianggap Ananda Solih-Solihah sesuatu yang baru. Nah, nanti silakan ditulis di buku challenge-nya. Nah, selanjutnya, misalnya pada saat kita sebelum tidur dan saat kita bangun tidur, kita harus berdoa supaya kita supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau bernilai pahala. Nah, untuk menemukan kata-kata baru, di sini Ustazah punya teks, yaitu makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup. Manusia makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, misalnya ini yang dicetak tebal. Ustazah, misalnya saya tidak mengerti apa itu pertumbuhan. Nah, nanti silakan ditulis di bukunya masing-masing
kata-kata. Di dalam kata-kata ini apa saja yang menurut Ananda Solihah belum mengerti. Oke. Nah, ini misalnya kita bersyukur setiap hari karena kita masih diberikan kesehatan. Nah, Ananda Solihah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kita bisa semangat lagi dalam belajar, semakin bertambah nilai bertambah sesuatu yang baik gitu, supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk semangat ngaji dan menghafalnya. Okay, to close our lesson today, let's say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, and then kafaratul majlis prayer, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.